Assalamualaikum semuanya, salam jumpa kembali ya rekan-rekan. Di kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, kita akan coba melanjutkan membuat analisa untuk pair XAUUSD, pair gold terhadap US dollar. Kita lihat pertama kali dari time frame monthly ya, time frame bulanan. Kita lihat bulan Mei dan April ini bearish ya, cukup dalam penurunan. Ekor di bulan Mei juga cukup dalam ya, sempat menembus support di 1797 ya. Namun close berbalik ya, bullish. Untuk candle bulan Juni ini masih sedang terbentuk. Kemungkinan jika dia masih lanjut bearish, ini masih ada ruang ya mengisi ekor ini ya. Ada sebesar 450-an pip ya, cukup dalam. Ya, mungkin dia sebelum drop akan membuat top pick dulu ya, ekor besi atas di sini ya, baru akan drop. Ya, secara keseluruhan time frame monthly masih bearish ya, masih terbuka cukup ruang cukup lebar di sini ya. Mungkin karena melihat dua candle berikut sebelumnya ini bearish dan di sini ada ruang untuk turun ya, mengisi ekor ini. Kita bergeser ke time frame weekly, kita lihat ya, candle minggu ini sedang proses terbentuk ya, masih cenderung bearish ya, masih drop juga. Setelah sebelumnya ini bullish 2 minggu, namun masih dalam tren yang bearish ya. Ini kemungkinan akan mengejar sampai sampai support di sekitaran 1811.465. Ini sudut pandang dari time frame weekly ya, time frame mingguan. Ya. Oke, di sini sedang proses terbentuk resisten ya. Jadi harga masih tertahan di antara support resisten ini di time frame weekly ya. Namun masih cenderung bearish. Geser lagi ke time frame D1 daily. Di sini juga bearish ya. Ini udah candle hari kemarin break support, break juga ekor sini. Lalu di sini juga ada ekor lagi ya, yang saat ini sedang proses ditembus ya. Tadi sudah ditembus namun berharga berbalik. Kita lihat jika dia break di bawah ekor ini, kemungkinan besar dia masih akan drop mengejar support di sini ya. Ada ruang sekitar 209 pip ya. Ini cukup dalam ya. Jika break karena sisi kiri ini clean candle, maka akan mudah untuk drop ini untuk sudut pandang time frame daily. Namun jika dia close di atas ekor ini, lalu candle berikutnya close bullish dan di atas open candle sebelumnya, mungkin akan harga berbalik naik lagi. Ya, kita lihat nanti di time frame H4, H1 dan juga M30 seperti apa ya. Kita geser lagi ke time frame H4, kita lihat di sini ya, ini ada ekor-ekor ini ya yang udah diisi dan ini juga sedang berjalan ditembus. Jika close di bawah maka masih sama, ada kemungkinan besar drop mengisi sisi kiri yang clean candle ini. Kalau di H4 ada support di sekitaran 1815.240 ya. Ya, ini masih cukup terbuka cukup lebar ya. Ada 160 pip ya. Jarak terdekat ini sampai ekor di atas ini ya. Ada 100 pip ya. Luar biasa. Oke, kita tunggu close di bawah ekor di sini, lalu saat koreksi kita bisa sell lagi. Ini sudut pandang dari time frame H4. Geser lagi ke H1 ya, sama ya, di sini juga udah break ya. Di H1 ekor-ekor sudah ketembus, namun kita tunggu nih close dulu ya. Nah, close di mana? Jika close di bawah maka kita bisa ambil peluang sell saat harga koreksi mendekati area support ini ya. Namun jika close bullish maka bisa jadi kita akan cari peluang buy setelah jebol resisten-resisten di atas ini ya. Close bullish ada resisten baru, jika tembus maka kita akan buy, namun jika memantul kita akan sell. Oke. Ya, masih cenderung bearish juga ya, masih cenderung downtrend ya dari tadi monthly, weekly, daily, H4, H1 ya. Oke, terakhir kita ke time frame M30 ya, kita akan tampilkan analisa yang telah kita buat di sini. Oke, yang ini kita hapus dulu.
Ya, kita tampilkan area support resisten yang sudah kita petakan di time frame M30. Kita lihat di sini ya. Harga saat ini tertahan ada support di sini ya, di sekitaran 1830.545, lalu support lagi di bawah sini ada di 1827.59. Resisten cukup jauh di sini ya, di sekitaran 1838.15 ya. Ya, kita tunggu harga ini di M30 ini close ya. Jika close bullish dan candle selanjutnya bullish, maka kita bisa ambil peluang buy di sini ya, memanfaatkan pemantulan ini ya. Namun jika gagal dan close di bawah support di bawah 1830.545, kita akan ambil peluang sell di sini ya. Di sini ada ruang sebesar 20-an 9 pip ya, cukup lumayan. Lalu jika drop lagi jebol support di 1827.59, kita akan sell lagi ya di sini. Target adalah support-support di bawah sini. Ada ruang cukup lumayan ya, 61 pip dan 84 pip di sini. Ya. Kita tunggu ya ini candle close di mana. Lebih aman lagi kita tunggu nanti sesi London ya atau sesi New York agar harga lebih bergerak lebih jelas ya. Lalu ada resisten di 183815 ya. Jika ini jebol, kita bisa buy di atas resisten ya. Kita tunggu close candle di atas resisten. Saat koreksi kita bisa buy ataupun kita bisa instant buy saat terjadi volume yaitu di sesi terutamanya di sesi London dan sesi New York ya. Di sini ada ruang terbuka cukup lebar, ada sekitar 70-an 7 pip ya yang bisa kita manfaatkan. Lalu jika resisten lagi di atas ini di 1845.99 jebol, kita bisa buy lagi. Di sisi kiri masih cenderung clean candle ya, sangat mudah akan terisi jika ada volume ya. Jika jebol resisten maka akan mengejar resisten selanjutnya ya. Di sini saat ini harga cukup tricky ya, kadang membuat support baru di sini. Ini mungkin akan terjadi support baru, lalu bisa jadi akan jadi ada resisten baru di sekitaran sini ya. Jika kembali drop menembus support kita bisa sell, namun jika minor resisten di sini itu tembus atas, close atas kita bisa buy. Jadi kita tunggu ya, ini close dan kita tunggu ada formasi baru di sini ya, ada resisten baru. Jika ternyata gagal maka akan kembali drop ya. Ya, jika oke. Kita lihat di sini hari ini ada news. Kita lihat di sini ada news di nanti malam ya jam 20.45 ada medium impact, lalu ada di jam 21.00 ada medium impact, high impact ya. Kita perlu antisipasi nanti malam di pair USD ini ya. Kita lihat lagi di sini berapa news medium impact di selanjutnya. Oke. Jangan lupa selalu gunakan pengaman stop loss atau cut loss jika ternyata analisa kita meleset ya, agar kita tidak seret lebih jauh lagi. Oke ya, kita tunggu nanti di sesi London atau New York saat terjadi volume dia break atas atau break bawah, atau jika saat sudah terjadi struktur baru kita bisa jadikan acuan. Demikian saja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.